Berantem lagi, Twitter lagi. Ya kayaknya sih nggak makan korban jiwa sampai yang gimana-gimana sih, tapi makan sanity kayaknya. Bagaimana kita sebagai kumpulan manusia itu berkomunikasi dengan humanity. Tapi nyatanya nggak ada. Yang ada cuman idiocracy. Dan kali ini temanya tentang salah satu mangaka yang diributin sama komunitas. Apa ya gue bilang komunitasnya? Nggak bisa bilang komunitas juga. Kumpulan orang-orang yang kayaknya gampang banget tersinggung dan gampang banget nggak bisa disenggol-senggol walaupun nggak ada yang nyenggol dia, tapi kayak merasa tersenggol. Tapi giliran dia senggol balik harus dimaklumi. Inilah dia Bukubu yang bikin Pop Epic Team, tahu kan kalian? Melawan makhluk-makhluk Twitter yang bisa kita kategorikan sebagai orang-orang di Amerika mungkin atau Western. Mereka ngeributin warna kulit. Maksudnya gimana tuh, No? Bukubu Sensei, semoga gue tidak salah menyebutkan namanya ya. Tapi ya, dia adalah orang yang cukup terkenal, cukup dikagumi sama banyak wibu-wibu tua, wibu-wibu klasik pasti karena dia punya karya ya yang bisa dibilang mengisi gelak tawa kita pada saat kita lagi skripsian, lagi males ngapa-ngapain, lagi nunggu anime lain yang belum tayang. Kita itu pasti nontonin Pop Team Epic. Buat yang belum tahu, Pop Team Epic itu menceritakan tentang apa? Jadi ceritanya tuh gini. Neko, rau, karinasai. Rau, karinasai. Neo, karinasai. Neko, karinasai. Nggak ngerti, bagus, emang bukan buat dimengerti, buat ditonton doang itu anime. Ya lu cari aja lah di anime Pop Team Epic dan nikmati sendiri karya-karya absurd mangaka pada eranya. Nah, Bukubu Sensei ini iseng gambar fan art. Gue tekankan sekali lagi, fan art tentang salah satu karakter di game Splatoon yang dimana ini game shooter tapi unik banget, yang dimana hanya bisa dimainkan buat kamu-kamu yang punya Nintendo Switch. Karakter yang digambar fan artnya sama mangaka tersebut adalah Lida Marine atau Marine. Sorry kalau gue salah baca, soalnya gue nggak terlalu mainin game-game Nintendo Switch, apalagi Splatoon. Gambarnya tuh kayak gini. Ya udah, inilah gambarnya, fan artnya. Kalau kalian melihat gambar ini, apa reaksi kalian? Kayak, bagus bang, mantap bang, aduh kurang arsiran di sini bang, aduh kurang tebel di sini bang, aduh itu harusnya gini bang, atau gimana bang? Ya silakan kalian komentari artnya, desainnya, mungkin kalian juga bisa kritisi, mungkin kalian bisa apresiasi. Ya udah kan. Tapi pernah nggak terlintas di pikiran kalian bahwa bang, kok warna kulitnya lu putihin bang? Bang, warna kulitnya salah. Warna kulitnya itu harusnya hitam, tapi ini kurang hitam. Kira-kira inilah gambar perbandingan fan art dan karakter aslinya. Dan dari titik inilah Bukubu Sensei mendapatkan kritikan keras gitu terhadap kenapa warna coklat atau warna gelap kulitnya itu dibikin tidak terlalu gelap. Kamu tidak sesuai karakter aslinya. Apakah ini berusaha untuk whitewashing? Apakah ini adalah simbolisasi pesan bahwa nggak boleh ada karakter yang kulitnya terlalu hitam? Banyak yang ngomongin kayak gitu, yang sebenarnya ya boleh lah kalau bentuk kritik atau bentuk ketidaksukaan gitu. Tapi menurut kamu tuh wajar nggak sih kalau tweetnya tuh sampai kayak gini? Everyone in the quotes defending this BS can all go to hell. BS artinya tai kuda, yang intinya kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia kasarnya kayak, ya lu semua yang belain dia masuk neraka aja. Wow, kenapa sampai segininya gitu? Kenapa sampai separah ini? Do not harass the artist. Man, the artist. You and everyone else defending this horseshit. Just say you all hate black people and don't give about their very little representation as it is. Jadi langsung tiba-tiba dibawa ke ini kebencian terhadap orang yang berkulit hitam. Dan menurut gue ini udah berlebihan, yang dimana mereka jelas-jelas pengen ngeharas the artist, pengen bikin artisnya kenapa-napa, pengen berdampak gitu loh sama artisnya hanya karena artisnya ngekurangin skin tone warna karakter di sebuah game. Nah, kalau menurut kalian sampai sini gimana? Apakah ini semua berlebihan? Apakah ini semua wajar? Oke, nggak usah dijawab dulu. Tenangin dulu pikiran kalian dan siap-siap untuk round 2. Karena akhirnya beberapa akun Twitter Jepang, yang buat kalian yang belum tahu, orang Jepang itu suka banget main Twitter, mungkin menjadi sosial media nomor 1 di Jepang, ketemu akan permasalahan ini, di mana orang-orang Amerika dan sekitarannya itu dan aliansinya dan world community-nya itu lagi ngeributin mangaka yang ada di Jepang. Dan orang-orang Jepang ini ngediscover sesuatu yang sebenarnya kayak, bentar nih. Tiba-tiba ketemulah sebuah style, sebuah gambar, sebuah edit yang dimana banyak banget karakter-karakter manga ataupun anime yang berwarna kulit tidak hitam dihitamkan. Dan dihitamkannya tidak main-main, bukan cuma dibikin hitam kulitnya, tapi bahkan sampai beberapa fitur pada dirinya itu dibikin seperti orang-orang yang berkulit hitam. Stylenya di Amerika tuh kayak gimana? Seperti gaya rambut, gaya pakai kosmetiknya, gaya pakai pernak-perniknya, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, lo
Kalau yang kayak gini gimana deh? Nah, di satu sisi buku-buku ini bikin fan art yang hanya dikurangin skin tone-nya. Di satu sisi juga banyak orang-orang yang suka gambar itu mengubah bahkan sampai bikin interpretasinya sendiri terhadap desain sebuah karakter manga, anime yang jelas-jelas warna kulitnya tidak hitam. Dan yang dirubah bukan cuma warna kulitnya tapi juga berbagai macam fitur yang ada di karakternya. Dan di sini dimulailah perang culture-nya, perang ributnya gitu. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Oh, kalau lu begini berarti lu benci orang kulit hitam. Oh, kalau lu begini berarti lu benci orang Asia. Ini semua karena penjajahan, ini semua karena perang, ini semua karena perbudakan. Lu berarti setuju ini, lu berarti setuju itu. Yang satu bilang lu pengen kita semua musnah, yang satu bilang lu pengen kita semua gak ada, yang satu bilang lu salah karena kita minoritas, yang satu bilang lu salah karena lu nyampurin kultur orang. The ever ending debate bahkan sampai ke berbagai macam tweet yang gua nggak bisa ikutin lagi udah sampai mana tuh ujungnya karena debatnya kadang-kadang pakai Google Translate juga lagi. Jadi sebuah culture war yang menurut gue udah wow, membingungkan sekali. Disclaimer, gue pernah kerja di industri ini, gue punya banyak teman-teman yang jago gambar, gue punya banyak teman-teman yang bikin karya dari menggambar. Tapi bukan berarti gue ngerti banget tentang culture dan etikanya atau mungkin custom adat istiadatnya atau cara respect-respectannya di skena atau di dunia ini ya. Apakah boleh kayak begitu? Apakah boleh kayak gini? Gue nggak tahu gitu. Kalau menurut kalian nih yang udah ada di dunia ini, kalau kalian adalah ilustrator, kalau kalian adalah artis, kalau kalian adalah tukang gambar, buruh gambar, orang-orang yang bekerja di bidang IP-IPan kayak gini dan community dan fan art dan doujin kayak gini, menurut kalian emang kalau fan art itu nggak boleh ya dibikin warna kulitnya beda? Lagi-lagi ya, fan art bukan official art, bukan yang punya IP tiba-tiba ngeganti orangnya jadi kulit hitam, kulit putih, orang ini jadi orang ini, peran di komik orang Romania tapi live actionnya orang Amerika. Ini orang yang bikin fan art, bikin apresiasi dengan style, dengan gaya dia, dengan imajinasinya dia. Masalah nggak sih diubah-ubah atau diturunin sedikit skin tone-nya? Atau bahkan diubah secara keseluruhan warna kulitnya, bahkan sampai fitur-fitur pada karakternya. Menurut kalian, boleh apa enggak? Coba komen di bawah. Gue ngomong dari segi penikmat ya, dan gue nggak tahu apakah omongan gue ini baik apa enggak, tapi gue pengen utarakan lah. Dan silakan dikritisi kalau menurut kalian keliru. Menurut gue, ya sebagai orang yang gak jago gambar dan selalu iri sama kemampuan orang gambar, menurut gue, kalau fan art, boleh banget kalau mau dirubah warna kulitnya, diturunin skin tone-nya, mau dinaikin skin tone-nya, atau diubah totalitas gitu karakternya, warna kulitnya, bahkan sampai karakteristik make up-nya, perhiasannya, jenis hairstyle rambutnya, dan lain-lain. Buat gue boleh. Suka-suka lu yang jago gambar, suka-suka lu yang jago ngedesain, jago mengimajinasikan, lu mau ganti apapun pada karakter itu, menurut gue selama itu fan art, gak ada masalah. Dan sangat kurang bisa dilihat gitu ketika lu mengganti karakter menjadi sesuatu adalah sebuah agenda besar gitu, agenda perencanaan untuk ngancurin sebuah ras, sebuah kaum, sebuah komunitas, minoritas, dan lain-lain. Kelihatan deh mana yang emang they are just having fun, ngisi waktu free time-nya, dan kayak ya udah gitu loh. Sama orang yang bener-bener akan kuganti semua menjadi kultur yang ku mau gitu. Demi apa? Demi A, B, C, D, E, agenda, propaganda, Lady Gaga, whatever. Kelihatan kok gitu. Ngerti gak sih lu? Jelas gitu, kelihatan. Tapi itu pendapat gue ya, yang cuman penikmat artsnya. Bukan dari orang yang benar-benar bisa gambarnya. Dan juga pendapat dari seorang yang ada di industri ini gitu, yang suka bantuin teman-teman juga di bidang gambar-gambar. Info terakhir yang pengen gue sampaikan adalah Bukubu Sensei itu bahkan sudah sampai minta maaf. I received a response that this was a racism against black people because the character skin is depicted as lighter than in the original work. I also believe that if Lida were human, he would be black. Sorry, my coloring skill are poor, so it's not accurate. Side note, itu pakai Google Translate yang ngerjemahinnya. Kalau rekan-rekan ada yang lebih jago Nihongonya Jozu sekali, tolong koreksi saya di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ternyata terjemahan Google Translate bener, tolong kabarin juga. Aman bang, itu kurang lebih tepat. So itulah dia yang terjadi akhir-akhir ini mengenai perang culture di Twitter, yang menurut gue makin kesini sebenarnya makin gak sehat. Gue juga udah bikin video tentang chibi reviewers yang dirujak di Twitter gara-gara nge-review anime yang kayak ya cuman nanya doang, cuman nge-review doang, tapi bisa sampai di doxing. Kalian bisa ke thumbnail yang kayak gini. Sejujurnya mengcover fenomena seperti ini membuat saya tidak begitu tenang ya, karena kayak what's in the world is going on with Twitter and the people? Can we just chill? Kenapa mesti meributkan masalah beginian yang I don't think it's really matter. Seriously, it's just a fan art. Dan bahkan dia udah minta maaf. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan rujak-rujakan di Twitter dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.